Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Paralel B, kelompok 4, angkatan 2023, hendak mempresentasikan sebuah proses industri cat untuk memenuhi tugas besar UTS mata kuliah Alat Industri Kimia dengan dosen pengampu Ibu Nove Kartika STMT. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Egivia Rivaluna Riviatul Aini dengan NPM 23065. Perkenalkan, saya Cinta Dunandari, NPM 23054. Perkenalkan, nama saya Fajrul Nurbistu, NPM 23055. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Thayyibah dengan NPM 23059. Perkenalkan, nama saya Aryani Suwambarwati dengan NPM 23079. Perkenalkan, saya Gita Ayu Agustina, NPM 23080. Perkenalkan, nama saya Siti Asyifa Rahayu dengan NPM 23081. Baik, alasan kami memilih industri cat ini sendiri karena salah satu industri tertua di dunia, yakni ialah industri cat. Sejarah industri cat dimulai dari berdirinya perusahaan cat dan tinta Pacific Paint pada tahun 1943. Cat sendiri adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah, memperkuat, atau melindungi bahan dari sifat korosif ataupun pelapukan. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat pada permukaan tersebut. Untuk tahapan-tahapan proses pembuatan cat sendiri, yakni ada 6. Yang pertama, satu tahap pra pencampuran. Yang kedua ada tahap grinding. Ketiga tahap stabilisasi. Keempat ada tahap penambahan atau color matching. Yang kelima ada tahap pengujian mutu cat. Dan yang terakhir ada tahap pengemasan. Pada tahap pembuatan cat ini akan dijelaskan melalui diagram proses. Nah, untuk dimulai dari penyiapan bahan baku sendiri ada 3, ada adiktif atau zat adiktif kecuali dyers, resin, pigmen, dan filter. Nah, ketiga bahan baku ini sudah terpilih dan efektif dan juga aman untuk digunakan. Nah, ketiga bahan ini juga akan menjadi umpan yang akan dilanjut menuju ke feed hopper. Feed hopper sendiri berfungsi untuk menampung sementara bahan baku. Nah, juga pengumpan bahan baku menuju alat selanjutnya yaitu wetting tank. Pemilihan feed hopper pada industri cat ini karena desain dari feed hopper sendiri memiliki bagian masuk yang lebar guna memudahkan proses pengisian bahan karena di sini akan dimasukkan 3 bahan yaitu zat adiktif, resin, pigmen, dan juga filler. Nah, setelah bahan ditampung dari feed hopper akan dilanjut menuju ke wetting tank. Nah, fungsi dari wetting tank sendiri untuk mengukur berat ataupun volume yang akan digunakan sesuai basis yang telah ditentukan. Alat ini bisa mengukur dan menyimpan 10 sampai 1000 ton feed yang kita simpan dalam waktu bersamaan. Pemilihan alat ini cukup efektif untuk mengukur bahan, mengukur berat, volume yang akan digunakan dalam waktu singkat. Kekurangan dari wetting tank ini belum kita temukan karena wetting tank ini hanya untuk mengukur dan juga menampung sementara bahan yang akan digunakan ke proses selanjutnya. Nah, dari wetting tank sendiri, proses selanjutnya akan dilanjut pada mixing. Untuk proses ini akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya pada mixing atau yang biasa kita sebut dengan proses pencampuran. Nah, di tahap ini setelah kita timbang dalam weighing tank, selanjutnya akan dicampur di mixer. Nah, pada pembuatan cat ini, alat mixer yang kami gunakan yaitu cone blender mixer, di mana mencampur bahan dengan sifat kimia dan fisika yang berbeda di bawah pengaruh gaya mekanik dengan cara blending.
Untuk cara kerjanya yaitu bahan yang sudah dimasukkan ke dalam chamber akan diaduk dengan blade atau mixer. Nah, blade-nya berputar berlawanan arah dengan chamber sehingga pencampuran bahan yang diaduk akan bertabrakan dan hasilnya menjadi homogen. Alasan kami memilih alat ini karena kon blender mixer ini mudah diatur frekuensinya untuk penyesuaian kecepatan. Nah, kelebihannya seperti yang saya sebutkan tadi, efisien untuk mengatur lama pencampuran dan jumlah pengadukan dalam semenitnya. Untuk kekurangan dari alat ini, yang pertama, memasukkan bahannya masih manual, kemudian tidak cocok untuk partikel yang sangat halus dan tidak sesuai untuk mencampur partikel-partikel yang perbedaan ukuran partikelnya itu besar. Selanjutnya, untuk proses milling akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil proses mixing kemudian dialirkan menuju ke tangki penyimpanan sementara. Kemudian dialirkan menuju ke tahap berikutnya, yaitu tahap milling atau penggilingan. Untuk alat penggilingan yang kita gunakan adalah basket mill, karena memiliki kualitas yang bagus, yang dapat memperkecil ukuran partikel yang lebih kecil seperti tingkat mikron atau tingkat nano. Untuk kekurangannya, yaitu membutuhkan energi yang besar, dan untuk kelebihannya sangat efisien karena hasil penggilingan sangat halus dalam waktu singkat. Proses ini dilakukan karena pada proses pencampuran belum mendapatkan kehalusan partikel yang lebih rendah dari 20 mikron. Setelah didapatkan ukuran yang diinginkan, maka akan diumpankan ke tangki penyimpanan sementara. Dari tangki penyimpanan sementara, kemudian dialirkan menuju ke dyeing tank. Pada proses dyeing tank adalah proses pengenceran. Pada proses ini ditambahkan solvent yang berfungsi untuk melarutkan resin dan pigmen, kemudian digunakan bahan aditif dryer yang berfungsi untuk mempercepat pengeringan cat pada saat penggunaan cat tersebut. Kemudian ditambahkan juga plasticizer yang berfungsi agar cat bersifat lebih fleksibel dan plastis. Untuk kekurangan alat ini adalah karena lebih efisien untuk mengatur untuk alasan menggunakan dyeing tank karena lebih efisien untuk mengatur kekentalan dan viskositas. Kemudian untuk kekurangan alat ini karena data yang digunakan sangat besar. Kemudian untuk kelebihan yaitu efektif dalam pencampuran. Setelah proses pada dyeing tank, dilanjutkan ke proses filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan plate and frame filter press. Alasan menggunakan alat ini karena dapat digunakan untuk penyaringan larutan yang mempunyai viskositas yang tinggi dan efektif dipakai untuk penyaringan larutan yang mengandung kadar koloid relatif rendah. Untuk kekurangan alat ini memungkinkan bocor banyak dan pengoperasiannya tidak kontinu. Untuk kelebihannya adalah pengoperasiannya sederhana dan dapat melihat langsung proses penyaringan pada proses ini. Kemudian pada proses dyeing tank terdapat dua produk, yaitu lumpur dan filtrat. Untuk produk yang berupa lumpur akan diumpankan ke instalasi pengolahan air limbah. Kemudian untuk filtrat yang dihasilkan adalah cat itu sendiri yang akan diproses pada proses filling mesin yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pada proses filling mesin, cat tersebut akan dimasukkan ke dalam kaleng-kaleng. Setelah cat tersebut sudah penuh di dalam kalengnya, akan dilakukan proses penguncian, yaitu berupa pengepresan atau ditekan. Kemudian, setelah jadi, cat-cat tersebut akan disalurkan ke packaging dengan menggunakan bed conveyor. Alasan kami karena kita tidak perlu memperkirakan volume yang akan kita butuhkan karena perhitungannya cukup akurat. Untuk kelebihan dan kekurangan dari filling mesin ini adalah dapat digunakan dalam produk yang berupa cairan
tetapi tidak bisa digunakan dalam produk yang berbentuk padatan. Untuk menuju proses packaging, alat yang digunakan adalah transportasi bed conveyor. Jadi, bed conveyor itu berupa sabuk yang digunakan untuk mendistribusikan suatu muatan yang berkapasitas besar. Alasan kami memilih alat tersebut karena pengoperasiannya yang mudah. Untuk kelebihan dan kekurangan dari bed conveyor adalah pengoperasiannya yang mudah dan efisien, dan untuk biaya perawatannya juga sangat mahal ketika terjadi kerusakan seperti sabuknya itu bisa sobek. Kemudian untuk pada proses packaging, kaleng-kaleng tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus untuk kaleng yang berukuran kecil, sedangkan untuk yang berukuran besar tidak di packaging atau tidak dikemas dalam kardus. Untuk setelah proses packaging akan dilanjutkan ke storage atau penyimpanan sehingga cacat tersebut aman untuk didistribusikan kepada konsumen. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke teman saya. Baik, di sini ada perancangan belt. Eh, Belt conveyor merupakan salah satu alat industri yang nantinya kita pakai pada proses industri cat. Di sini ada feed yang masuk berupa kaleng cat dengan volume 42 liter dan jari-jari kaleng sebesar 8,35 inch dengan material free flowing sebanyak 38 ton per jam ditransportasikan menggunakan belt conveyor secara horizontal dengan jarak 350 feet dengan kemiringan 10 derajat. Dari sini kita harus menentukan ukuran lebar belt. Yang pertama kita mendapatkan kapasitas 38 ton per jam yang merupakan kapasitas kecil, maka jenis conveyor belt digunakan tipe flat belt. Kemudian yang kedua ada lebar beltnya sendiri yaitu 24 in dan didapatkan kemiringan maksimum 10 derajat dengan lebar belt 24 in. Dapat dilihat pada tabel 5.5 Wallace dengan lebar belt 24 in dan kemiringan 10 derajat tipe flat belt, maka diperoleh hasil sebesar 22,47 ton per jam. Nah, ini diperoleh dari hasil lebar beltnya 24 in dan derajat kemiringannya 10 derajat. Kemudian setelah mendapatkan hasil kapasitas sebesar 22,47 ton per jam, maka kita bisa menghitung kecepatan belt dengan kapasitas 38 ton per jam, yakni dengan rumus V kecepatan sama dengan kapasitas maksimum per hasil data dari flat belt kali 100 feet per menit, yang memperoleh hasil 169 feet per menit. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan pada tabel 5.5b dengan lebar belt 24 in. Untuk jenis material free flowing, kita asumsikan ke limestone. Limestone ini adalah bongkahan. Kenapa kita mengasumsikan ke limestone? Karena feed kita yang masuk itu beratnya setara dengan limestone atau setara dengan bongkahan. 5.5b di atas diperoleh kecepatan maksimum sebesar 350 feet per menit yang kapasitasnya 38 ton per jam dengan lebar belt 24 in dan kecepatan 169 feet per menit masih berada dalam range kecepatan maksimum 350 feet per menit. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa asumsi lebar belt adalah 24 in dan masih memenuhi. Selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya. Baik, untuk menghitung dari panjang lintasan belt dengan kapasitas 38 ton per jam, kita menghitung dari panjang konveyornya dan juga ketinggian konveyornya. Untuk panjang konveyornya dihitung dengan rumus jarak pada konveyornya dibagi dengan cos 10 derajat. Yang dihasilkan, maksudnya yang didapatkan hasil 355,4 feet. Untuk ketinggian konveyor, rumusnya yaitu jarak dari konveyornya dibagi dengan tan 10 derajat dan didapatkan hasil 1984,95 feet. Lalu untuk menghitung daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor dalam bed conveyor ini, itu menggunakan P horizontal, P vertikal, dan PMT. Untuk perhitungan P horizontal, digunakan rumus 0,4 ditambah dengan jarak dari konveyor per 300 dikali dengan kapasitas
dari konveyornya atau feed yang masuk per 100 didapatkan hasil 0,843 horsepower. Untuk P vertikal dihitung dengan rumus 0,001 dikali dengan ketinggian konveyor yaitu 1984,95 dikali dengan feed dari yang masuk ke konveyornya. Didapatkan hasil 75,42 horsepower. Untuk perhitungan PMT, pertama-tama kita harus menentukan horsepower dari grafik terlebih dahulu. Untuk panjang lebar belt 24 inch dan juga untuk panjang konveyor 355,4 feet didapatkan horsepower dalam grafik itu 1 horsepower dalam kecepatan 100 feet per menit. Sehingga untuk perhitungan PMT-nya yaitu HP dalam grafik yaitu 1 dikali dengan kecepatan dari belt conveyornya per 100. Didapatkan hasil 1,69 horsepower. Sehingga P total atau daya total yang diperlukan untuk menggerakkan motor belt conveyor yaitu 77,953 HP. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang proses industri pembuatan cat. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama untuk Ibu Nove yang sudah mau memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan sekaligus belajar tentang industri ini dan teman-teman sekelompok saya serta para penonton yang sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Si Paman punya 5 kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.